Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Pada kesempatan pagi ini kita dapat bersama berkumpul di ruang pertemuan dalam acara memperingati Hari Tanggap Bencana Nasional yang nanti akan kita selenggarakan simulasi tanggap bencana di SMK Negeri 1 Setayu. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu guru, karyawan, adik-adik OSIS dan rekan dari BNPB, meskipun itu bukan perwakilan BNPB karena dadak kita hubungi secara pribadi. Mas Asmantoko ini kebetulan juga aktif di PMI Bantul, kemudian juga di Pramuka Kabupaten Bantul, juga sebagai pembina Pramuka di SMK Negeri 1 Setayu, sekaligus alumni SMK Negeri 1 Setayu, yang alhamdulillah pada pagi hari ini nanti akan membimbing kita, mengarahkan untuk kegiatan simulasi ini. Jadi nanti kegiatan simulasi ini nanti akan disampaikan materi sedikit di ruangan ini, kemudian nanti kita akan mempraktekkan bagaimana evakuasi tanggap bencana. Nah, yang kita ambil adalah bencananya bencana gempa bumi. Ya, nanti simulasinya ini kita melibatkan siswa dan guru ketika nanti terjadi bencana gempa bumi, apa yang harus kita lakukan. Kemudian nanti ada yang pura-pura jadi korban gitu ya. Sudah ada yang ditunjuk toh dari PMR, sudah ada satu orang yang ditunjuk, nanti didandani nanti. Dandani sudah ada kan nih, dandani edonoke nek metu gede batuke barang bocor itu nanti didandani. Sudah disiapkan. Jadi nanti gini, nanti ada satu yang di dragbar, ada satu yang iso melaku ning ya luka gitu ya. Nanti tetap ditandangi di lapangan. Jadi itu gambaran kita acara pada pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka untuk acara pada pagi siang hari ini dengan kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Untuk yang beragama Islam dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya memohon sambutan arahan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Rahmat Santoso. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Rosid selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yang saya hormati Bapak Arifin selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Rakiti selaku Waka Sarpras, Ibu Kepala Tata Usaha yang saya hormati Mas Alfantoko dari PMI dan Pramuka yang saya hormati, Bapak Ibu guru tim Satgas Covid yang saya hormati, anak-anakku sekalian, Ketua OSIS, pengurus OSIS, dan anggota PMR yang saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semuanya selalu diberikan rahmat, daya dan kekuatan untuk dapat melaksanakan ibadah dan tugas-tugas pada hari-hari ini dan seterusnya. Selanjutnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu dan para siswa yang saya hormati, peringatan hari ini yaitu sesuai dengan surat edaran Gubernur nomor 360/8180 tanggal 23 April 2001 yang pada waktu itu diumumkan di grup MKKS itu hari Jumat
jam 14.49, sehingga kita semua sudah dalam keadaan pulang kerja. Dan saya share di Pak Arifin sehingga bisa ditindaklanjuti pada pagi hari ini. Terima kasih, walaupun mendadak, persiapannya juga mendadak karena informasi juga mendadak. Yang penting nanti kita bisa formalitas untuk bisa melaksanakan dan nanti bisa menyebarluaskan ke teman-teman warga sekolah. Kita tadi akan ambil tema penanggulangan gempa bumi atau gempa bumi. Misalnya dimulai dari warga sekolah atau para siswa bekerja atau belajar di kelas masing-masing bersama guru tentunya. Kalau di kantor ya ibu kepala tata usaha dan stafnya. Di ruang guru ya bapak ibu guru. Kemudian tiba-tiba terdengar suara sirine atau kentongan atau gong atau apa yang menjadi tanda bunyi di sekolah kita. Kemudian semua warga keluar ruang menuju titik kumpul terdekat. Tentunya titik kumpul mungkin sudah dibagi-bagi oleh sekolah. Itu misalnya di lapangan basket siapa, kelas berapa, lapangan voli, terus yang di sini tempat-tempat yang luas. Mungkin nanti kita sudah ditentukan titik kumpulnya, teman. Biasanya itu menuju titik kumpul dengan tenang, tidak panik, dan keluar kelas itu melindungi kepala kita ya, dengan tas atau dengan benda atau dengan tangan ya, itu bisa. Kemudian di titik kumpul tersebut nanti akan mendapat informasi-informasi ataupun instruksi-instruksi dari pimpinan di titik kumpul. Apakah gempanya sudah selesai bisa masuk lagi kelas atau kantor, ataukah kalau ada korban misalnya gempanya mendadak terus ada korban, bagaimana evakuasinya. Nah, itu nanti akan ditentukan. Kemudian tapi ini hanya sekedar ilustrasi atau contoh ya. Nanti untuk skenario itu tergantung dari Mas dan Mbak dari BNPB atau dari PMI ataupun tim pramuka ya. Monggo skenario-nya gimana. Itu sekedar untuk informasi. Kan yang namanya bencana itu tidak hanya gempa, mungkin ada kebakaran, bagaimana penanggulangannya, ada angin ribut, puting beliung misalnya, terus ada gempa dan banjir. Nah itu bencana-bencana itu kemungkinan dari tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu sudah ada trik-trik atau cara-cara atau strategi untuk bisa mengevakuasi atau bisa menanggulangi daripada para anggota kantor atau anggota rumah di rumah. Jadi nanti anak-anak sekalian juga di rumah itu juga dilatihkan ya, di rumah di desa-desa pada hari ini juga ada latihan, mungkin di pasar karena ini instruksi gubernur itu semua melaksanakan sebetulnya pada jam 10, tapi ini agak nggak jam 10 nggak apa-apa ya, yang penting kita melaksanakan dulu. Anak-anak sekalian yang saya cintai, Bapak Ibu guru dan Mas dari PMI yang saya hormati, dengan begitu marilah kita laksanakan simulasi atau pelatihan untuk penanggulangan bencana ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaannya dari para siswa, Bapak Ibu guru dan dari Mas dan Mbak dari PMI atau BNPB. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Arifin yang telah menginisiasi adanya kegiatan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini semuanya. Amankan diri, amankan kepala. Jika sudah gempa sudah sekiranya aman, langsung membawa tas, langsung keluar, membawa
Keluar saja semuanya untuk simulasi di luar. Meja atau lemari yang bisa melindungi kepala kita dari runtuhan bangunan. Selanjutnya jika di luar, berada di luar, otomatis kita harus melindungi diri dari bangunan serta pohon yang ada di sekitar kita. Nah, nanti untuk yang kita cari halaman atau titik tengah yang jauh dari bangunan dan pohon. Nanti larinya beneran ya, sambil bilang kurang gitu ya. Jangan ini. Berapa gaya dia? Makanya langsung lari sekejar-kejarnya sambil mengusap kepala, sambil bilang kepala. Tetapi ingat, jangan panik. Jadi tetap waspada dan jangan panik. Seperti ini ketika ada yang mau dirujuk pakai handphone. Kenapa ini kita di masa pandemi tidak menutup kemungkinan kita nggak ada yang tahu, ya, gitu. Jadi APD juga harus kita lengkapi, handphone, masker, face kalau ada, gon atau jubah, minimal itu. Jatuh beneran. Berarti menghayati ya, langsung menghayati jatuh beneran. Kurang komunikasi ya. Tadi juga alat perlindungan dirinya kurang ya. Tadi penolongnya ada yang nggak pakai handphone. Sampai terus yang kedua tadi penanganannya kurang, yang sesak tadi harus diapain gitu, masih bingung kan? Apakah harus langsung dikasih oksigen atau dibalut, masih bingung kan? Jadi untuk penanganannya tadi yang korban di bawah tadi, sebenarnya penanganan pertama itu sesaknya. Jika sesaknya sudah terkondisikan, baru kita nangani yang luka. Tadi kebetulan lukanya luka ringan atau tidak mengalami pendarahan yang berat. Kecuali tadi lukanya di kepala, langsung dibalut. Gitu. Terus ketika sudah perdarahannya teratasi, baru langsung tindakannya dipasang oksigen kalau memang itu dia sesek korbannya sesek. Terus tadi yang evakuasi pakai tandu gimana? Bingung nggak? Kalau sebenarnya itu gimana tuh, tapi cuma penempatan posisinya tuh korbannya tuh senengnya nyempil. Oh gitu ya. Ruangnya itu sempit. Oh ruangannya sempit. Itulah yang terjadi di lapangan ketika
kita terjadi gempa, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Ruangannya sempit, ruangannya udah kena runtuhan bangunan atau yang lain-lain. Nah, makanya tujuannya yang pertama itu mengamankan diri, lalu mengamankan korban. Nah, ketika dirinya sudah aman, itu bisa menjadi penolong buat korban. Nah, seperti itu. Nah, untuk tadi yang ruangannya sempit, itulah kenapa kita harus pinter-pinter. Nah, pinter-pinter mencari ide untuk langsung membawa korbannya itu ke titik kumpul. Seperti itu. Ada Kata cedera di kepala itu juga benar dan berfungsi dengan baik. Oke, ketika seperti ini lotok. Nah, dan ini pembalutannya gimana? Nah, di sini ya. Ini enggak, ini cuma dibuntel, tidak disempul. Nah, ini kurang menekan di bagian luka. yang pertama itu wajib memakai alat pelindungan diri agar kita juga tidak menyentuh darah pasien ataupun cairan yang ada di tubuh pasien korban. Kalau pembidayanya kita cari perdarahannya di mana. Apakah itu perdarahannya nah, kalau seperti ini kan dia lebar dan harus segera dikasih ini pengganti kasa agar pendarahannya tidak mengalir lagi. Nah, seperti itu. Dan dengan cara ditekan. Kalau misalkan yang bertugas itu ada 2 orang, bisa nanti minta tolong untuk menekankan, satu untuk menyiapkan gitu. Tapi kalau misalkan itu cuma 1 orang, tapi korbannya sadar, bisa minta tolong korban. Caranya luka tadi ditekan dengan balutannya. Yang belakang ini menyilang biar kenceng. Nah, ini talinya berada di lukanya. Nah, seperti ini. Ini posisinya menyilang gini ya. Kenapa menyilang? Karena ini biar kenceng dengan yang depan ini. Menjadi tumpuannya yang sini. Ini menjadi penekan untuk perdarahannya. Jika pasiennya masih merem, kondisinya masih merem, langsung diberi respon, mas. Jika dia tidak mendengarkan, langsung ditekan sininya, diberi tekanan pada dada agar dia melek, agar dia membuka matanya. Mas. Kalau udah bangun langsung ini. Apa yang dirasakan mas sekarang? Sakit. Bagian mana sakitnya? Kepala. Selain itu sesek, mual muntah? Enggak. Cuma sakit ya, perih, pusing. Namanya siapa? Yes. Berarti pasien sudah sadar. Kalau dia sudah mengetahui dia siapa, berarti dia posisinya nggak bingung dan langsung respon. Posisikannya gini. Biar penolong kedua langsung bisa masuk membalut dengan di dalam. Seperti itu. Yang satunya merespon ya, penolong ketiga, mas. Namanya siapa? Nah, yang dirasakan sekarang gimana mas perasaannya? Sakitnya yang mana? Kepala? Pusing nggak? Iya. Merasa mual muntah nggak? Sesek? Enggak. Berarti penanganannya cukup ini dari pihak sekolah. Ketika sudah tahu ada korban, langsung telepon rumah sakit atau PMI atau PSD yang bisa langsung merujuk pasien. Seperti itu.
posisikan lagi. Sama ya, ini kan posisinya lukanya di sini. Kalau lukanya yang sebelah sini, penekanannya ada di sini dan nyilangnya di sini, di seberangnya. Kan tadi nyilangnya di belakang untuk memberikan tekanan. Ini di bawah telinga. Di bawah telinga. Prinsipnya sama. Seperti itu tadi. Mana yang luka itu yang diberi balutan. Di dagu ya, kalau di dagu balutannya ada di dagu, nanti nyilangnya di samping, di bawah telinga. Langsung ditali. Ditalinya di atas kepala kan berlawanan. Kalau di sini kan nanti kalau diberi tekanan di sini, nanti malah mengakibatkan tambah ini sesak apa gimana gitu. Jadi kita lihat lukanya di mana gitu, tekanannya. Tapi tetap sama diberikan tekanan prinsipnya agar lukanya itu perdarahannya langsung segera ditangani. Nah terus kalau lukanya di sini, kalau lukanya ada di kepala sini, duduk nggak apa-apa mas? Pasiennya langsung. Kalau lukanya di sini ya, ini diberikan tekanan untuk perdarahannya. Bedanya gini, makanya kayak pakai jilbab. Nah seperti ini. Ini untuk luka yang di bagian kepala atas. Jika di samping seperti ini, bersama. Ininya nilam di silangnya berlawanan sama lukanya. Soalnya ini gunanya untuk sebagai tumpuannya dari talinya ini, dari depthnya ini. Di mana? Di dagu. Di belakang telinga. Satunya di belakang telinga, satunya di depan telinga. Ini talinya seperti kayak gini. Ini kan karena mitelanya kecil, jadi talinya di sini. Bisa talinya di samping. Ini digocek ini, gocek dewe. Ini karena pitelanya pendek, jadi talinya bisa di sini ya, bisa di samping juga, di kanan atau kiri. Demikian untuk pertemuan pada hari ini. Di sini saya akan menambahkan tanggal 26 April itu adalah hari kesiapsiagaan bencana. Di sini
kita dituntut mengingatkan juga untuk lebih waspada, lebih mengingat bahwasanya kita itu berada di lingkungan yang rawan bencana. Gitu. Nah, jalur evakuasi mungkin ke depan bisa teman-teman usulkan terkait dengan jalur evakuasi dari denah tata letak atau ruangan di SMK Sedayu ini. Nanti jalur evakuasinya kemana, titik kumpulnya di mana, itu bisa dipasang agar nantinya ketika adik-adik kalian atau peserta didik baru yang datang atau mungkin tamu yang baru aja datang, ketika terjadi sebuah bencana, entah itu gempa atau apa, itu bisa langsung tahu, oh saya harus lari kemana, seperti itu. Nah, di sini ada informasi pendukung untuk persiapan kedaruratan bencana. Ada beberapa nomor telepon yang mungkin bisa teman-teman save, bisa teman-teman hubungi bila mana nantinya teman-teman menemukan sebuah kejadian dan butuhkan harus menghubungi siapa. Di sini ada nomornya, dari nomor tunggal kedaruratan di Indonesia 112. Teman-teman bisa langsung call atau mau emergency medis atau mungkin nantinya ke bencana, itu bisa, semuanya bisa dilaporkan di 112. Lalu di kepolisian, kalau di sekitar sini adalah Polsek Sedayu, ada nomornya. BPBD Kabupaten Bantul, teman-teman menemui pohon tumbang, telepon aja BPBD Bantul. Teman-teman menemukan orang yang hanyut atau orang yang hilang atau orang yang gantung diri, bisa telepon Basarnas 115 dekat sini. Informasi dan perbaikan kerusakan dan gangguan telekomunikasi dari Telkom ada di 117. Lalu ambulan gawat darurat ini miliknya Dinas Kesehatan, dalam hal ini adalah PSC, Public Service Center. Teman-teman bisa telepon 119, itu langsung terkonek dengan ambulan gawat daruratan miliknya Dinas Kesehatan. Lalu terkait dengan kerusakan dan perbaikan PLN bisa ke 123. Nah, ini ketika mungkin teman-teman menemui angin cumulonimbus yang menyebabkan seng ataupun pohon tumbang menimpa kabel listrik sehingga mengancam untuk kelistrikannya ke orang lain, bisa ke telepon ke 123. Lalu Palang Merah Indonesia yang ada di dekat sini adalah PMI. Di sini kita masih administrasi Kabupaten Bantul. Teleponnya bisa di ke PMI Kabupaten Bantul atau di PMI DIY yang ada di Ngamping. Ini ada nomornya. Seperti itu. Teman-teman bisa share bila mana nanti teman-teman nggak tahu nantinya teman-teman sedang main di Pajangan, di Kasian, di Sepon, atau mungkin di Sleman, di kota Gamping, teman-teman menemui kejadian seperti itu, teman-teman nggak bisa menolong pada waktu itu, minimal teman-teman bisa memberitahu pada pihak-pihak yang bisa membantu teman-teman. Itu sehingga teman-teman sudah bisa bermanfaat bagi orang lain. Begitu. Lebih baik daripada orang tiba saya di sini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nanti akan ada banyak materi nanti untuk kedepannya. Kalau misalkan nanti teman-teman pengen kita belajar bareng, nanti bisa nanti hubungi kita. Untuk hari ini kita cukupkan sekian. Ada banyak salah kata dari saya, Mas Fatoko dan Mbak Inas dalam membersamai teman-teman dalam belajar. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.